Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan Nabati. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai teknologi penggorengan vakum. Kali ini, kita akan melihat bagaimana pembuatan keripik buah nangka dan juga keripik pisang. Langkah pertama, buah nangka sebanyak 5 kg dibelah dan kemudian dikeluarkan biji serta dibersihkan dari kotorannya, sehingga didapatkan daging buah yang kemudian dicuci dan ditimbang. Setelah melalui tahapan tersebut, diperoleh daging buah nangka seberat 3,5 kg. Daging buah nangka tersebut dibagi menjadi dua, yaitu dengan penambahan kapur sirih sebanyak 1,4 kg dan tanpa penambahan kapur sirih sebanyak 2 kg. Untuk membuat larutan kapur sirih dengan konsentrasi 0,15%, kita perlu menyiapkan air sebanyak 1 liter, kemudian kapur sirih tersebut kita timbang, kemudian dari hasil penimbangan kita larutkan ke dalam air dan diaduk. Setelah tercampur, kita letakkan buah nangka ke dalam air kapur sirih hingga terendam, dan proses perendaman ini kita lakukan selama 1,5 sampai dengan 2 jam. Buah nangka tersebut kemudian dimasukkan ke dalam freezer kemudian buah nangka tersebut dimasukkan ke dalam tray yang ada di vacuum frame. Nangka yang telah dimasukkan ke dalam keranjang, kemudian kita ratakan posisinya. Kemudian kita akan melihat dari pengukur tekanan akan terus turun hingga keadaan vakum.
Setelah mencapai minus 60 cm raksa, maka buah nangka yang ada dalam keranjang dimasukkan ke dalam minyak dan digoyang-goyangkan dengan cara menggoyang-goyangkan tuas yang ada pada vacuum frying. Kemudian kita akan mempelajari tentang komponen-komponen yang ada pada vacuum fryer. Pertama, ada panel pengendali operasi yang berfungsi untuk mengendalikan suhu dan juga tekanan. Kemudian ada kompor atau pemanas yang berfungsi sebagai sumber panas, di mana besar kecilnya api dalam kompor tersebut dapat diatur berdasarkan settingan pada suhu yang telah kita atur di panel pengendali operasi. Kemudian ada tabung penggorengan. Pada tabung penggorengan ini ada tutup dan juga ada baut penutup. Kemudian ada juga pengukur tekanan yang berfungsi untuk membaca atau mengukur tekanan yang terdapat dalam tabung penggorengan. Kemudian ada kaca yang berfungsi untuk melihat kondisi atau situasi penggorengan yang sedang berlangsung. Kemudian ada katup udara yang berfungsi sebagai jalur keluar masuknya udara, di mana saat proses penggorengan dalam posisi tertutup. Kemudian ada tuas pengaduk yang berfungsi untuk membalikan posisi keranjang yang terdapat di dalam tabung. Kemudian terdapat tabung kondensor yang berfungsi untuk mengkondensasi uap air yang terbentuk dari proses penggorengan. Ada bak air yang ada di belakangnya merupakan sumber penyedia air bagi pompa water jet untuk menciptakan kondisi yang vakum. Dalam bak air ini juga terdapat pompa vakum yang berfungsi untuk menghisap udara dalam ruangan penggorengan sehingga tekanan menjadi rendah dan menghisap uap air dari bahan. Setelah proses penggorengan selesai, maka katup penutup udara dibuka supaya udara dapat masuk dan tekanan menjadi normal kembali. Kemudian bautnya dilonggarkan dan tutupnya diangkat. Dan penutup keranjang juga dibuka. Berikut merupakan keripik nangka yang telah selesai digoreng. Kemudian ditiriskan dengan menggunakan spinner. Setelah proses penirisan menggunakan spinner, maka keripik nangka ditimbang dan dikemas. Dari 2 kg buah nangka yang dilakukan dengan tanpa penambahan kapur sirih, diperoleh keripik nangka sebanyak 583 gram atau rendemennya senilai 23,21%.
Kemudian untuk 1,4 kg buah nangka dengan penambahan kapur siri diperoleh keripik nangka seberat 325 gram atau rendemennya senilai 29,15%. Seperti yang dapat dilihat dalam video, di sebelah kiri merupakan hasil dari keripik nangka tanpa penambahan kapur siri dengan waktu pemasakan kurang lebih 1,5 sampai dengan 2 jam. Dan yang di sebelah kanan merupakan keripik buah nangka dengan penambahan kapur siri dengan waktu pemasakan kurang lebih 1 jam. Kemudian sekarang kita melihat proses pembuatan keripik buah pisang. Pisang yang awalnya memiliki berat 1,557 kg dikupas. Kemudian dipotong-potong. Berat pisang setelah melalui proses pemotongan dan pengupasan menjadi 0,925 kg. Dan seperti keripik nangka, langsung dimasukkan ke dalam keranjang yang ada dalam vacuum fryer. Berikut merupakan hasil dari pisang yang telah matang dan dimasak selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu, keripik pisang diangkat. Dan ditiriskan minyaknya dengan menggunakan spinat.
Hasil dari keripik pisang tersebut adalah seberat 297 gram atau memiliki rendemen 19,07%. Untuk menambah cita rasa, keripik pisang kemudian ditambahkan dengan brown sugar. Dan diaduk-aduk hingga merata. Demikian praktikum TPPN kali ini mengenai pengolahan dengan menggunakan vacuum frying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.